Hai teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Terima kasih telah mengklik video ini. Ini adalah postingan akhir bulan untuk evaluasi budgeting selama bulan November 2024 ya teman-teman. Karena ini sudah di akhir bulan, maka saatnya untuk melakukan evaluasi untuk melihat mana budget-budget yang over budget ataupun yang ada sisa. Nah, di sini untuk rincian pengeluaran saya sudah isi setiap kali saya mengeluarkan dana dari setiap kategori ya, dan sudah saya total dengan dibantu pensil supaya lebih mudah untuk memindahkan ke kolom aktual sehingga nanti sisanya bisa dihitung. Oke, ini saya sudah mulai mengisi jumlah aktual ya, mulai dari dana yang terdebit secara rekening dari les sampai pengeluaran Shopee dan OVO, kemudian pengeluaran secara cash di dompet pintar dari pengeluaran mingguan weekly sampai dengan pengeluaran di kategori lain-lain. Dan dari semua kategori ini tidak ada saya yang over budget ya teman-teman. Puji Tuhan, semua masih bisa berjalan di dalam koridor budgeting ini dengan tetap melakukan penghematan, belanja secukupnya sesuai dengan kebutuhan dan lebih mengutamakan kebutuhan dibandingkan keinginan. Oke, selesai mengisi kolom aktual, nanti secara totalnya ke bawah akan dihitung ya setelah kolom sisa ini diisi. Nah, khusus untuk pengeluaran tetap seperti pembayaran les dan sekolah serta pembelanjaan OVO dan Shopee, itu semua dananya habis. Yang tersisa di pengeluaran kategori debit rekening itu hanya ada di listrik 200.000 dan pengeluaran pulsa 18.000. Selanjutnya untuk pengeluaran dari dompet pintar secara cash itu weekly cukup banyak sisa ya teman-teman, karena saya berhasil selalu melakukan food prep setiap minggunya ya. Jadi lebih mengutamakan belanja ke pasar besar dibandingkan di warung-warung kecil, kecuali untuk tambahan ya. Kemudian lebih melakukan stok secara mingguan, 2 mingguan, sehingga ini benar-benar bisa memangkas pengeluaran secara lebih jauh. Selanjutnya ini saya sudah total untuk kolom aktual, totalnya adalah 4.239.000. Selanjutnya di kolom sisa ini saya lagi total lagi ke bawah ya teman-teman, dari atas sampai ke bawah. Nah, ini ada sisa 1.371.000 rupiah. Puji Tuhan ya. Jadi ini nanti sisanya saya akan isikan ke amplop challenge saya yang saya mulai lagi di bulan ini. Karena untuk amplop challenge 100 amplop yang sudah penuh, saya sudah lakukan unboxing dan videonya sudah diposting. Sehingga untuk evaluasi di bulan November ini akan kembali saya isi dari awal. Oke, ini dananya saya keluarkan dulu dari dompet pintar secara cash untuk dihitung kembali apakah nominal ini sudah sesuai dengan yang saya catat tadi barusan. Ini nanti totalnya akan ditambah dari sisa listrik yang di rekening ya, sama pulsa itu ada 218.000. Itu juga dananya sudah saya tarik. Oh ya, bagaimana dengan teman-teman di sana? Apakah semua sudah evaluasi teman-teman? Semoga dari budgeting yang teman-teman susun juga masih bisa menabung ya. Oh iya, kalaupun bulan ini terasa lebih sulit mungkin bagi sebagian kita karena kenaikan beberapa kebutuhan pokok serta penurunan daya beli yang saat ini sedang dialami oleh banyak orang, tetap bersabar, bersyukur dengan apapun yang kita peroleh. Semoga Tuhan akan selalu membuka jalan untuk kita bisa menambah penghasilan ya teman-teman. Jangan menyerah, karena di balik kegigihan serta doa kita pasti Tuhan akan tetap campur tangan untuk membuka jalan supaya hidup kita tetap bisa berjalan dengan baik dalam lindungan Tuhan. Dan kalaupun kita masih tetap merasakan penghasilan setiap bulan, mari kita tetap berusaha untuk tetap membedakan kebutuhan dengan keinginan,
hidup sederhana kalau menurut saya untuk zaman sekarang adalah pilihan yang paling tepat. Karena kalau masih bisa kita menyisihkan dari anggaran setiap bulan, berarti ada sesuatu yang telah kita persiapkan untuk masa depan yang lebih baik. Kira-kira demikian ya teman-teman. Oke, di sini saya sudah menyusun uang yang saya keluarkan dari dompet pintar tadi ya teman-teman. Saya sudah total menggunakan kalkulator itu 1.153.000 dari dompet pintar. Ini akan saya tambahkan sisa dari listrik dan wifi karena itu dananya ada di rekening, jadi sudah saya tarik tadi sebesar 218.000 sisanya. Nah, ini saya gabungkan ke uang fisik ini supaya nominalnya bisa sesuai dengan total sisa yang saya tuliskan di kotak budgeting tadi. Oke, jadi saya tambahkan 218.000 dan totalnya 1.371.000. Jadi uang secara cash sesuai dengan yang sudah saya tulis, tidak ada selisih ya teman-teman. Oke, dari 1.371.000 ini kan ada uang kecilnya ya. Jadi saya tukar dulu ke pecahan 50.000. Kemudian saya kurangkan 21.000, sisa 1.350 yang akan masuk ke amplop challenge 100. Ini dia dananya sudah saya tukar. Sedangkan yang 21.000 itu biasanya saya tambahkan ke sinking fund di bulan berikutnya atau mungkin ke kategori yang lainnya. Oke, jadi ini dari 1.350 ada 27 amplop yang akan saya isi untuk amplop saving challenge ini ya teman-teman. Ini amplopnya saya keluarkan dulu dari nomor urut 1 sampai 27. Selanjutnya setiap amplop ini saya isi sesuai dengan pecahannya, yaitu 50.000 per amplop. Nah, ini rasanya senang banget teman-teman. Saya benar-benar kecanduan melakukan saving challenge ini dan sudah beberapa kali saya unboxing. Saya memang selalu punya target khusus untuk tabungan menabung amplop ini. Saya upayakan per 4 bulan full. Demikian. Kalaupun memang sangat tidak bisa, ya tidak apa-apa saya mundur jadi 5 bulan. Tapi kalau saya tidak punya target ya kayaknya kurang semangat gitu loh, kurang terbakar loh semangatnya, sehingga saya lebih baik men-challenge diri saya sendiri dengan berusaha menyisakan dari budgeting saya itu minimal sekitar 1.250.000. Jadi untuk bulan November ini saya rasa saya berhasil capai target. Semoga Desember nanti juga bisa, walaupun di akhir tahun. Kalau bagi kami Nasrani itu kan perayaan hari besar Natal ya, disusul dengan tahun baru. Tapi saya sudah cukup tenang karena selama ini juga ada sinking fund yang membackup ya, yaitu sinking fund Nataru, Holiday, BBM. Ini ketiganya mungkin akan saya gunakan di akhir tahun dan saya juga berharap tidak habis secara keseluruhan. Mudah-mudahan nanti bisa dibantu juga dengan uang pegangan suami dan juga THR. Kira-kira demikian. Jadi saya secara pribadi juga akan terus berjuang untuk tetap hidup sesederhana mungkin. Oh iya teman-teman, saya juga mau mencoba untuk menjalankan prinsip declutter dan minimalis. Mungkin ini akan saya lebih kuatkan di tahun depan, walaupun mungkin selama ini saya sudah berusaha untuk mencoba mengikuti meski belum sepenuhnya disiplin, namun ini merupakan satu resolusi saya nanti di awal tahun. Jadi mungkin untuk tahun depan selain postingan saya tentang budgeting, mungkin saya akan memposting juga upaya saya untuk mencoba hidup lebih minimalis dan sederhana, serta melakukan declutter secara berkala ya teman-teman. Karena ini akan menunjang tabungan dan juga menunjang prinsip hidup yang semakin kuat untuk lebih mengutamakan hal penting daripada sekedar keinginan. Kira-kira demikian. Oke, ini saya sudah selesai mengisi ke-27 amplop challenge untuk bulan November ini. Semoga ini tetap bisa konsisten sampai di tahun depan juga.
Dengan demikian video saya sudah selesai. Terima kasih teman-teman yang sudah menemani saya sampai di akhir video, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang setelah mensubscribe dan mengikuti setiap postingan saya. Semoga Tuhan membalas kebaikan kalian semua. Dan bagi teman-teman yang terinspirasi, jika berkenan silakan di subscribe, komen, dan share ya teman-teman. Sampai jumpa di postingan saya selanjutnya teman-teman. Bye-bye.